Selamat datang di WD Lens dengan saya Wahyu Darsito. Kali ini kita akan membahas mengenai memory card untuk kamera. Nah, untuk teman-teman yang sedang cari memory card atau mau beli memory card, silahkan disimak, ada beberapa poin yang sebaiknya diperhatikan. Kita langsung saja ya. Poin pertama adalah mengenai jenis memory card yang sesuai dengan kamera. Jadi memang kamera sekarang kebanyakan menggunakan SD card yang kompatibel dengan SD, SDHC atau SDHC gitu ya kalau bahasa Inggrisnya, dan SDXC atau XC. Tapi tetap baiknya teman-teman cek apakah kameranya kompatibel atau enggak, karena ada juga kamera yang menyediakan fitur lebih advance. Biasanya untuk kamera-kamera yang high-end itu ada slot untuk compact flash atau XQD atau CF Express. Ini biasanya untuk kamera yang lebih mungkin teman-teman bilang pro level lah. Karena memory card yang jenis compact flash, XQD, dan CF Express itu lebih cepat dan durable kalau dibandingkan dengan SD card. Kemudian ada juga kamera yang unik, dia pakai memory cardnya adalah micro SD. Jadi memang agak nggak lazim, cuman ada misalnya Samsung NX Mini dan Nikon G5. Memang nggak lazim, tapi ada. Nah, mungkin ada pertanyaan, kalau misal saya punya micro SD, bisa nggak dipakai di kamera yang menggunakan SD card? Bisa dengan adapter, tapi tetap disarankan gunakan memory card yang sesuai spesifikasi. Artinya kalau micro SD sebaiknya tetap untuk tablet atau handphone atau untuk kamera yang memang menggunakan micro SD. Kalau kameranya pakai SD card, better tetap SD card. Kenapa? Karena dia dengan menggunakan adapter, kita tahu lah elektronik kan ada kontak macam-macam lah ya. Takutnya ada geser-geser atau mungkin ada kontaknya kotor dan sebagainya, riskan terjadi error. Berikutnya masih mengenai jenis memory card, ada hal yang penting diperhatikan untuk kamera yang seri lama. Artinya mungkin 2010 ke bawah ya, 2010, 2009, 2008 dan sebelumnya. Jadi untuk periode-periode itu SDXC belum lazim. Jadi teman-teman cek dulu apakah dia kompatibel dengan memory card sampai level apa. Kalau misal dia kompatibelnya cuma sampai SDHC, maka teman-teman cuma bisa pakai memory card SD card maksimal sampai 32 GB. Dan, nah ini, kalau untuk merek Sony, mereka dulu pakai memory card khasnya dia sendiri, namanya memory stick. Dan untuk Fuji dan Olympus, dulu mereka punya standar sendiri, namanya XD. Jadi cek dulu, untuk kamera 2010 ke bawah, 2010, 98 gitu ya, cek dulu di manual booknya atau di slot memorinya dia pakai jenis apa. Jangan sampai salah pilih ya. Ada sedikit note mengenai jenis memory card, teman-teman hindari overspec. Jadi begini, biasanya sampai level 64 GB itu aman, kamera mostly bisa terima. Tapi ada kondisi kamera yang tidak bisa menggunakan memory card lebih dari 64 GB. Mungkin karena operating system, firmware, dan sebagainya gitu ya. Jadi cek dulu di manualnya. Kalau misal teman-teman mau pakai misal memory card yang 128 GB. Kenapa? Daripada sudah beli, dipasang, dan ternyata nggak bisa dibaca, kan sayang. Kemudian yang kedua, saat ini ada memory card yang sangat kencang, UHS 2, jadi UHS II gitu ya, 2 Romawi. Itu teknologinya beda. Jadi untuk terminalnya itu ada 2 lapis. Kalau yang SD card yang lama itu cuma terminal 1 lapis ya, kayak gambar ini. Nah, kalau yang UHS atau UHS 2 itu 2 lapis dan tidak semua kamera bisa baca. Jadi artinya kalau dia dipasang di kamera yang cuma bisa SD card seri lama, maka speednya nggak akan maksimal kepake. Jadi sayang udah beli memory card mahal-mahal, kenceng, tapi speednya nggak bisa full kepake. Poin kedua adalah mengenai kecepatan tulis atau writing speed dari si memory card. Jadi kalau di SD card gitu ya, kan ada tulisannya berapa megabyte per second. Itu biasanya adalah kecepatan baca. Untuk kecepatan tulis, kita bisa refer ke logo yang ada di kartunya. Jadi ini ada tabel dari SD Association yang biasa ditulis itu ada C class, ada U class, dan terakhir ada V class. Jadi untuk C class itu yang kita kenal dari dulu, ada kelas 2, 4, 6, 10 gitu ya. Artinya kalau 2 MB per second,
4, 6, 10 MB per second. Itu kecepatan tulisnya. Nah, kalau yang U class itu agak baru. U1 artinya 10 MB per second, kurang lebih sama seperti kelas 10. Terus kemudian U3, U3, 3 di dalam huruf U, itu artinya 30 MB per second. Kemudian yang terakhir adalah kelas V. Ini artinya kalau V6, 6 MB per second, 10 MB per second, dan seterusnya sampai 90 MB per second. Bagaimana dengan peruntukannya untuk masing-masing kelas itu? Kalau teman-teman gunakan kamera untuk foto yang single shot, jadi misal jepret gitu ya, bukan yang multiple atau burst, yang jepret, itu kalau sarannya adalah gunakan kelas 10 atau di atasnya. Kelas 10 sudah lumayan mencukupi, di atasnya lebih baik. Kelas 6 untuk saat ini agak-agak riskan untuk resolusi atau untuk kamera dengan megapiksel besar. Kemudian, kalau teman-teman gunakan kameranya untuk recording sampai level Full HD, gunakan kelas 10 atau U1 atau U3. Jadi gunakan kelas yang lebih cepat. Kemudian selanjutnya kalau teman-teman gunakan untuk video 4K, nah kalau 4K ini teman-teman butuh yang V30 atau V60. Jadi ada kamera yang recordingnya lebih gede filenya, mungkin teman-teman butuh yang V60 gitu. Nah terakhir kalau videonya yang 8K, udah lebih gede lagi, V60, V90. Poin ketiga mengenai kapasitas. Nah ini nih, zaman dulu kita pakai film kayak gini. Ini tulisannya ada 12, 24, 36, ini 36. Nah, artinya di satu roll ini bisa 36 foto. Kalau sekarang, memory card itu kan satuannya gigabyte ya. Berapa gigabyte? Itu kalau konversi ke jumlah foto ya tinggal dibagi dengan ukuran file per foto. Nah, kalau teman-teman mau nyari memory card dengan kapasitas berapa sih butuhnya gitu kan? Nah, dibayangkan aja mau satu kartu itu muat berapa foto dan satu foto itu berapa megabyte. Dikalikan dibagi 1000, ketemu gigabyte-nya. Tapi untuk patokan gampangnya ya, gunakan dulu acuan awal 32 GB untuk kondisi saat ini. Itu sudah mencukupi. Artinya, kalau teman-teman pakai 32 GB, itu dia spesifikasinya SDHC, alias hampir semua kamera yang saat ini ada bisa mengakomodasi. Kemudian juga, dia muat sekitar 1000 foto, untuk kamera dengan resolusi sekitar mungkin 20 megapiksel. Untuk memory card, memang kapasitas yang lebih besar lebih bagus. Tapi tetap cek kompatibilitas dan juga jangan sampai mubazir. Jadi itu saja untuk kali ini mengenai memory card untuk kamera. Kita akan ketemu di video berikutnya. Jangan lupa subscribe. Sampai ketemu. Bye.